Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di hari yang ke-19 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melakukan dan melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, senantiasa berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Maqasidus Shaum atau Maqasidus Shiyam yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Sesuai dengan hari yang ke-19 menjelang 10 hari yang terakhir, kita akan baca bab yang sesuai dengan waktu, di mana beliau rahimahullahu taala di bab yang kelima, di fasal yang kelima, beliau menyebutkan filtimasi lailatul qadar, mencari Lailatul Qadar. Qala Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Beliau menyampaikan Lailatul Qadri Lailatun Syarifah. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Faddalahallahu ala alfi syahrin. Allah menjadikan Lailatul Qadar lebih utama atas 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadri. Yang di bulan-bulan itu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada makhluknya yang berhubungan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik dari seluruh malam-malam, karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Maka Lailatul Qadar menjadi malam terbaik karena hubungannya dengan turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul terbaik, makhluk terbaik, karena beliau
mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat pemimpin malaikat karena malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena bulan diturunkannya Al-Quran. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik karena Allah wariskan Al-Quran kepada kita. Maka siapapun yang banyak berinteraksi, berhubungan, memiliki kedekatan dengan Al-Quran akan menjadi makhluk Allah yang terbaik. Wa summiyat Lailatul Qadri, beliau menyampaikan disebut dengan Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha, bisa jadi karena kemuliaan kedudukannya, wa uluwi manzilatiha, dan tingginya derajat Lailatul Qadar. Yang ketiga, wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sana tuqaddaru fi tilkal lailah. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena rezeki, ajal dari tahun menuju tahun berikutnya itu ditentukan di malam tersebut. Al-Qadar itu artinya adalah salah satu maknanya ketentuan, ketetapan. Sehingga kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, malam ketentuan, malam ketetapan? Yang pertama karena li syarafi qadriha, kedudukannya yang mulia. Yang kedua tingginya manzilah atau derajat dari Lailatul Qadar itu. Dan yang ketiga adalah karena rezeki, ajal dari tahun ke tahun ditetapkan di malam tersebut. Dan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, dalam awal kitab Fadlu Lailatul Qadar. Kemudian diberikan penjelasan, ukhtulifa fil murati bil qadar alladhi udhifat ilaihi lailah. Diperselisihkan makna al-qadar yang dihubungkan dengan malam. Jadi hubungan malam dengan al-qadar sehingga menjadi Lailatul Qadar. Faqila al-muradu bihi at-ta'zim. Ada yang mengatakan kenapa Al-Qadar ini dihubungkan dengan malam sehingga menjadi malam ketetapan, malam kemuliaan. Salah satu maknanya adalah at-ta'zim, yaitu untuk mengagungkan. Karena makna Al-Qadar salah satu maknanya adalah mengagungkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya bentuk pengagungan kepadanya. Kata-kata qadara yaqdiru di sini maknanya adalah azzama yu'azzimu, mengagungkan. Sehingga Lailatul Qadar maknanya adalah malam keagungan. Wal makna annaha dzatu qadarin linuzulil Qur'ani fiha. Dan maknanya adalah karena di malam itu memiliki keagungan dengan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Au lima yaqa'u fihi min tanazzulil malaikah. Atau karena di malam itu banyak malaikat yang turun.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Au lima yanzilu fiha minal barakah warrahmah wal maghfirah. Atau karena di malam itu turun keberkahan, rahmat dan ampunan. Kemudian makna yang kedua, al-qadar itu adalah at-tadyiq, yaitu menyempitkan. Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan malam yang menyempitkan atau malam yang sempit? Ini sebagaimana dalam surat At-Tolaq ayat yang ke-7, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya. Jadi makna kata-kata qadara salah satu maknanya adalah menyempitkan. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu, dalam surat Al-Fajr. Karena ikhfa'uha anil ilmi bita'iniha, karena Allah menyembunyikan dan tidak diketahui kapan terjadi Lailatul Qadar. Auli annal arda tadhiqu fiha anil malaikah, atau bumi menjadi sempit dari banyaknya malaikat yang turun. Makanya makna yang kedua, al-qadar di sini maknanya adalah sempit, atau kalau dari kata-kata dayyaqa yudayyiqu, menyempitkan. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Di antaranya adalah karena Allah menyembunyikan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu, dan juga bumi ini terasa sempit dengan banyaknya para malaikat yang turun di malam tersebut. Wakila al-qadru huna bimakna al-qadar. Al-qadru bimakna al-qadaru. Yang pertama dalnya disukun, Lailatul Qadri. Kemudian maknanya bisa al-qadar. Al-qadru bimakna al-qadar. Artinya huwa muakhil qada, annahu yuqaddiru fiha ahkama tilkas sanah, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum di tahun tersebut. Berarti makna al-qadar tadi maknanya yang ketiga adalah menetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah menetapkan segala keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Lailatul Qadri, qala ba'dul ulama, summiyat Lailatul Qadri lima taktubu fihal malaikatu minal aqdar. Dikatakan al-qadar Lailatul Qadri karena pada malam itu para malaikat mencatat takdir-takdir yang terjadi di tahun tersebut. Ini beberapa makna dari kata-kata al-qadar. Disebut Lailatul Qadar, makna yang pertama adalah kemuliaan, yang kedua adalah maknanya adalah menyempitkan, yang ketiga adalah maknanya ketetapan. Malam kemuliaan, malam penyempitan, dan malam ketetapan. Berikutnya muallif rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal laila. Para malaikat termasuk ar-ruh yaitu malaikat Jibril turun di malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar,
tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan ar-ruh. Disebutkannya malaikat tersendiri, ini menunjukkan sisi keutamaan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bagian dari malaikat, tetapi malaikat Jibril disebutkan tersendiri. Para malaikat dan turun dan juga Jibril. Seandainya Allah hanya menyebutkan para malaikat turun sudah cukup, Jibril termasuk. Tapi disebutkannya tersendiri, ini menunjukkan betapa Jibril alaihissalam memiliki keutamaan dibandingkan para malaikat yang lain. Fayusallimuna alal mujtahidin au mutahajjidin. Mereka para malaikat ini mengucapkan selamat, mengucapkan salam kepada mereka yang mujtahidin, yang bersungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut, atau dalam naskah yang lain mutahajjidin, orang-orang yang tahajud. Tahajud istilah sholat yang disebutkan oleh para ulama yang dilakukan setelah seseorang tidur di malam hari kemudian bangun, maka sholat yang dilakukan itulah disebut dengan at-tahajjud. Karena makna at-tahajjud itu adalah qalilun naum, sedikit tidur. Malam harinya bangun kemudian sholat, maka sholat itu disebut dengan sholat tahajud. Ada istilah lagi disebut dengan qiyamul lail. Dan ini sebagian ulama membedakan. Bedanya dengan tahajud itu kalau qiyamul lail dilakukan sebelum tidur. Dilakukan sebelum tidur sehingga menjadi qiyamul lail atau sholat lail. Nah, di bulan Ramadan maka qiyamul Ramadan atau istilah kita sholat tarawih ini bisa masuk dalam kategori sholat tahajud ketika dilakukan setelah bangun tidur, atau masuk kategori qiyamul lail atau salat lail ketika dilakukan sebelum tidur di awal malam, misalnya setelah salat isya yang biasa kita lakukan. Maka para ulama menjelaskan salat tarawih itu bisa dilakukan beberapa jenis. Yang pertama dilakukan di awal setelah salat isya langsung. Dilakukan setelah salat isya langsung. Yang kedua, bisa dilakukan nanti setelah tidur ba'da salat isya. Misalnya bangun jam 1 atau jam 2. Yang ketiga, bisa dilakukan 2 kali. Langsung setelah isya dan ditambah nanti ketika setelah bangun tidur, dengan catatan dia berwitir hanya sekali supaya jumlah keseluruhannya ganjil. Misalnya setelah sholat isya dia sholat selesai bersama dengan imam misalnya. Karena orang yang sholat bersama imam sampai selesai witir maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Tapi kemudian dia bangun dan ingin sholat lagi, silahkan, dengan catatan dia sholat dalam kondisi genap, tidak ganjil. Karena kalau ganjil ditambah ganjil jumlahnya genap. Sementara Nabi mengatakan ij'alu sholatakum bil laili witron. Jadikan sholatmu dalam semalam itu witir. Makanya Nabi itu sebenarnya tidak mengenal istilah sholat tarawih, itu tidak mengenal. Istilah tarawih tidak dikenal oleh Nabi. Beliau mengenal witir. Kenapa? Karena jumlah sholat yang dilakukan itu jumlahnya ganjil. Ketika Nabi sholat di malam 27, yang sholat malam 27 itu hampir sampai subuh, hampir subuh selesainya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak sholat bersama kami tiap malam? Kenapa kok tidak keluar tiap malam? Beliau hanya keluar malam 23, malam 25, malam 27. Apa jawab beliau? Khasyitu ayyuktaba alaikumul witru. Karena saya khawatir sholat witir ini diwajibkan bagi kalian. Yang dimaksud sholat tarawih ini. Makanya sholat tarawih disebut juga sholat witir mulai dari awal. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya
ganjil. Karena jumlah rakaatnya ganjil. Jadi bukan yang terakhir saja, yang 3 rakaat 2+1 atau 3 sekaligus. Tapi dari awal menurut istilah Nabi semuanya bisa disebut dengan witir. Karena jumlah rakaatnya adalah ganjil. Nah, orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu mereka akan disalami oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Waqtalafal ulama hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim aw yuballighunahum assalama an rabbihim. Para ulama berbeda pendapat. Apakah mereka para malaikat itu mengucapkan salam kepada mereka langsung ke hadapan mereka, ataukah mereka para malaikat menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah para malaikat itu memang dari mereka ucapan salam itu kepada mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ataukah mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar? Maka kalimat salamun hiya hatta matla'il fajar ini maknanya adalah para malaikat mengucapkan salam, mengucapkan kalimat keselamatan, entah itu dari para malaikat sendiri atau makna yang kedua menyampaikan salam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'id fiha taslimu rabbil alamin alaihi la jadiratun an takuna khairan min alfi syahrin wa bi an yaltamisahal multamisun. Sesungguhnya malam yang datang di dalamnya al-Id berulang, fiha taslimu rabbil alamin alaihi, di dalamnya Allah mengucapkan keselamatan atasnya, la jadiratun an takuna khairun min alfi syahrin, sehingga layak untuk menjadi malam terbaik. Ketika ada malam yang di situ Allah memberikan keselamatan, para malaikat mengucapkan salam, layak untuk menjadi malam yang terbaik. Wa bi an yaltamisahal multamisun, dan hendaknya orang-orang berupaya untuk meraihnya, mencarinya. Wa yatlubaha at-talibun, walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi wassalihuna min ba'dihi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar itu bersama dengan para sahabat beliau dan orang-orang soleh setelah atau sepeninggal beliau. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar terjadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wahia ilal autar aqrab minha ilal asfa. Di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan terjadi dibandingkan di malam-malam genap. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mufhamatul Aqran fi Mubhamatil Aqran, beliau menyimpulkan, meringkas tentang kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Fiha aqwalun katsirah, ada banyak sekali pendapat para ulama melihat dalil-dalil yang ada tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tazidu alal arba'in, lebih dari 40 pendapat. Jadi kapan terjadinya Lailatul Qadar itu saking banyaknya, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan lebih dari 40 pendapat para ulama. Wa hasiluha aqwal asyara, dan mengerucut pada 10 pendapat. Layaliyal ashr, yang pertama di seluruh malam-malam 10 terakhir, mulai malam 21 sampai akhir. Yang kedua walailatu awwali syahr, yang kedua adalah malam awal bulan Ramadan, malam awal.
Yang ketiga, wa nisfuhu, pertengahannya. Yang keempat, as-sabi'a asyara, malam ke-17. Yang kelima, malam ketiga. Yang keenam, bahkan nisfu Sya'ban, di nisfu Sya'ban. Waqila bil ibham wa tanaqqul kullu amin fi kulli Ramadan wa fi kulli sana. Ya. Ada yang mengatakan ini setiap tahun, setiap Ramadan, ya. Sampai terkumpul 10 pendapat itu. Namun di antara pendapat yang terkuat adalah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam 10 yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Khususnya di malam-malam ganjil. Kalau yang mengungkapkan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun dimanapun bulan-bulan, maka di pendapat yang sangat lemah. Maka ada 40 pendapat, ngerucut 10 dari 10 ini, maka para ulama menguatkan ya, di malam-malam 10 terakhir di ganjilnya. Penulis kitab ini Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam ini mendapatkan gelar Sultanul Ulama. Imam Izzuddin Abdussalam mendapat gelar Sultanul Ulama. Sultan itu raja, ulama ya, orang yang berilmu. Ini beliau berpendapat wadh-dhahir annaha lailatul hadi wal isrin. Beliau menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21. Di malam 21. Alasannya apa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha summa unsiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Lailatul Qadar itu, kemudian beliau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hanya ingat kondisi malam itu seperti apa. Wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Di mana beliau ceritakan pagi harinya beliau itu sujud di atas tanah dan air alias beletokan. Karena masjidnya Nabi ya gentengnya itu dari pelepah kurma, sehingga kalau hujan otomatis tercampurlah tanah atau pasir dengan air, sehingga ketika Nabi sujud maka ada yang nempel di batuknya Kanjeng Nabi, di jidatnya Kanjeng Nabi. Nah itu dititeni oleh Nabi ya, bahwa malamnya itu Lailatul Qadar. Dan inilah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi menyampaikan sesungguhnya aku ditampakkan malam Lailatul Qadar, tapi kemudian aku dilupakan, hanya saja aku tahu pagi harinya aku sujud di atas tanah dan air. Nah itu diingat-ingat oleh Ibnu Mas'ud, itu kejadiannya di malam 21. Kejadiannya di malam 21. Maka berdasarkan sabda Nabi SAW secara langsung inilah Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam, penulis kitab ini, menyebutkan wadh-dhahir, yang nampak bagiku, kata beliau menguatkan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21. Wa sahha annal masjid waqafa lailatal hadi wal isrin wa ru'ya atharutin ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi. Nah, dan saat itu para sahabat tahu bahwa yang diceritakan Nabi dalam keadaan beliau sujud di atas tanah dan air itu terjadi di malam 21. Wa tarajjahat lailata ihda wa isrina bi annahu akhbara annal qamar kana lailatuhu kasyikki jafnatin. Dan beliau pula menjelaskan bahwa di malam 21 itu bulan itu seperti potongan jafnah itu al-qas'ah. Qas'ah itu semacam
tempat penampungan air. Ya. Warnanya keperak-perakan begitu, sehingga tidak mungkin bulan berbentuk seperti itu kecuali di malam tersebut, malam 21. Beliau juga memberikan ancer-ancer kalau misalnya bulan seperti itu biasanya terjadi juga di malam 27. Di malam 27. Nah, malam 27 ini juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin mencari Lailatul Qadar, carilah di malam ke-27. Nah, berarti berbeda dengan yang malam 21. Maka dari sinilah kemudian para ulama yang lain seperti Imam Nawawi rahimahullah itu menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu tidak menetap di waktu yang sama tiap tahunnya. Atas kehendak Allah, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah berdasarkan beberapa versi riwayat dari Nabi yang memang juga berbeda-beda. Famin fadilati hadhil lailah. Intinya bagi kita hendaknya istiqamah meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau diceritakan sadda mi'zarahu, beliau ngencengi tali sarungnya. Artinya beliau itikaf konsentrasi di masjid, tidak menggauli istri-istri beliau. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan istri beliau, keluarga beliau untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Famin fadilati hadhil lailah, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar ini, anna man qamaha imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkannya, maka kata menegakkan di sini para ulama lebih khusus dilakukan dengan salat. Dan salat ini ya, salat secara umum yang waktunya sebenarnya sangat luas. Waktu Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Mulai awal malam. Kapan ditandai awal malam? Awal malam adalah ditandai dengan masuknya maghrib. Sebagaimana ayat dalam puasa, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu mulai dari subuh sampai malam. Berarti malam sampai kapan? Sampai maghrib. Sehingga awal malam itu adalah ketika ghurubus syamsi, selesainya tenggelamnya matahari, masuknya maghrib. Nah, sampai matla'il fajr, hatta bimakna ila, sampai ke waktu subuh. Berarti waktunya sangat panjang. Siapapun yang menghidupkan waktu-waktu ini mulai maghrib sampai subuh terkhusus dengan sholat, maka berarti dia termasuk man qoma, siapa yang menghidupkan. Makna yang kedua, qoma menghidupkan di sini adalah dengan ibadah-ibadah yang selain sholat. Sehingga seperti wanita yang dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi menstruasi atau nifas, masih punya kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar dengan lisan-lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang ketiga, seluruh bentuk ketaatan yang dilakukan seorang hamba termasuk dari qoma, menghidupkan. Sedekah misalnya, atau membantu hajat saudaranya yang lain, maka ini bisa masuk dalam man qoma, siapa yang menghidupkan. Walaupun secara khusus pendapat pertama tadi para ulama mengatakan yang dimaksud adalah sholat. Seseorang yang sholat maghrib, maka dia masuk dalam waktu Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya, berarti dia masuk dalam Lailatul Qadar seandainya malam itu ditentukan Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu, maka masuk dalam waktu Lailatul Qadar. Maka ketika seorang hamba di 10 hari yang terakhir, dia sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, maka dia berarti mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dengan jumlah fadilah yang terbanyak adalah mereka yang paling banyak mengisi malam-malam itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi porsinya yang berbeda. Orang yang terus menghidupkan malam itu dengan ibadah ketaatan kepada Allah berarti mendapatkan porsi keutamaan yang lebih banyak dibandingkan yang mungkin sekedar sholat maghrib, isya dan tarawih selesai sampai jam 9 misalnya, kemudian dia tidur. Tapi dia sudah mendapatkan jatah Lailatul Qadar, dan itu nilainya khairun min alfi syahr. Makanya Nabi SAW itu ya pantas betul kalau beliau menyampaikan man adraka Ramadan, sungguh rugi, rohima anfumriin, sungguh rugi orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dia masuk Ramadan ada 3 amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kemudian man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Yang ketiga man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Anna man qama qamaha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Wad dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam uritu lailatal qadri summa ayqadhani ba'du ahli fanussituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Nah, di sini di antara dalil juga yang beliau sampaikan bahwa Nabi pernah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian beliau dibangunkan sebagian istri beliau dan ternyata beliau lupa, dilupakan oleh Allah. Maka beliau kemudian memberikan ancar-ancar, kalau sudah begitu ya 10 hari yang terakhir silakan dicari, 10 hari yang terakhir. Wa qala Abu Hurairah tadzakarna lailatal qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mencoba untuk menganalisa, kata Abu Hurairah, kapan sih Lailatul Qadar terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu kemudian Nabi tahu bahwa Abu Hurairah dan sahabat ini mendiskusikan tentang Lailatul Qadar. Ayyukum yadhkuru hina tala al-qamar wa huwa mislu syikki jafnatin. Siapa di antara kalian yang mengingat pagi harinya itu ya, ketika matahari terbit itu seperti syikki jafnatin, seperti potongan tadi, semacam tempayan atau tempat air. Maka hadis itulah tadi yang dijadikan pegangan oleh Al-Imam Izzuddin untuk menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21, walaupun beliau menyebutkan riwayat bahwa itu terjadi di 10 hari yang terakhir, cuma beliau lebih condong ke pendapat itu. Wal mustahabbu man ra'aha an yuksira, dan mustahab, dianjurkan orang yang mendapati Lailatul Qadar untuk memperbanyak pujian kepada Allah dan berdoa. Orang yang merasa melihat tanda-tanda yang disebutkan dalam riwayat itu Lailatul Qadar, hendaknya dia memperbanyak pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah dan berdoa. Namun tanda-tanda yang disebutkan beberapa riwayat itu ya, kita tidak boleh bermudah-mudahan berpegang. Artinya seseorang hendaknya mujahadah di 10 hari yang terakhir ya, dengan mengabaikan terlebih dahulu tanda-tanda itu di malam harinya atau di pagi harinya. Sehingga apa? Kita tidak akan terbebani. Sudah bersungguh-sungguh, ternyata tanda-tandanya meleset. Wah, berarti membengi gak Lailatul Qadar. Percuma gak turu belas. Ternyata waktu ngantuk menene, waduh tanda-tandanya aku tuas turu tok. Seseorang yang merasa mendapati itu
maka memperbanyak pujian kepada Allah dan banyak berdoa. Jika mengabaikan tanda-tanda itu, maka ya, itu yang paling aman. 10 hari yang terakhir memperbanyak doa. Di antara doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada tambahan Allahumma innaka afuwun karim. Ini adalah tambahan dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi. Allahumma innaka afuwun karim. Ya. Namun dari sisi derajat sanadnya yang lebih kuat adalah tanpa karim. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun jika ada yang menambah dengan karim, maka para ulama membolehkan karena ada tambahan dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi. Wa in iktasara ala sana' fa huwa afdal. Bagaimana kalau seseorang tidak berdoa tapi hanya berzikir memuji Allah? Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini menguatkan pendapat antara doa dengan zikir itu lebih afdal zikir. Sama dengan pendapatnya Ibnu Qayyim. Orang memuji dengan jaluk, meminta, itu kata Ibnu Qayyim termasuk Izzuddin bin Abdissalam ini lebih utama orang yang zikir daripada orang yang berdoa. Sisi keutamaannya, dua-duanya sama-sama perintah. Kenapa? Berdasarkan dalil hadis, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang tersibukkan dirinya dari meminta kepadaku, dia berzikir kepadaku sampai dia tidak sempat meminta hajatnya, a'taituhu, aku akan beri dia afdhala ma'utis sa'ilin, dari yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Jadi kalau kalian jenengan misalnya menurut Ibnu Qayyim gak kau berjaluk, tersibukkan dengan zikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya, zikir secara lisan, zikir secara perbuatan, zikir dengan hati, maka Allah akan beri yang lebih baik dari yang diminta oleh orang. Kenapa? Karena orang yang minta itu menyebutkan kriteria yang diminta, diberikan itu, sebatas itu. Tapi kalau tidak menyebutkan, Allah akan beri yang lebih baik. Tapi jangan ditinggalkan dua-duanya, zikir gak, jaluk gak. Jadi dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, Ibnu Qayyim lebih mengutamakan berzikir dibandingkan meminta. Berdasarkan hadis tadi, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Jika seseorang mencukupkan diri dengan memuji Allah, mengucapkan kalimat-kalimat zikir di Lailatul Qadar itu, maka itu lebih baik. Jadi itulah yang bisa kita manfaatkan di sisa 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah kepada kita menggunakan 10 hari yang terakhir sisa ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita, ya, salat kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan demikian kita bisa meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam kemuliaan itu Allah menakdirkan kita mendapatkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.